Dia seorang pria dengan otak paling brilian di abad ke-20. Namanya jadi simbol kecerdasan. Wajahnya dicetak di poster, dijadikan meme, bahkan dianggap ikon manusia jenius itu sendiri. Kita mengenalnya lewat satu rumus sederhana. E sama dengan MC kuadrat. Rumus yang sering terlihat di papan tulis, buku pelajaran, bahkan kaos. Tapi sedikit yang benar-benar memahami betapa besar konsekuensi dari rumus itu. Bukan hanya untuk sains, tapi untuk dunia. Namanya Albert Einstein. Di balik rambutnya yang acak-acakan dan ekspresi santainya, Einstein bukan sekadar ilmuwan. Dia adalah manusia penuh kontradiksi. Sosok yang memperjuangkan perdamaian, namun tanpa sengaja, ikut membuka pintu bagi lahirnya senjata paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Seorang pemikir bebas, tapi juga pria yang hubungannya dengan keluarga penuh luka. Tapi di balik semua itu, ada cerita yang jauh lebih rumit. Sebuah kisah yang jauh lebih menarik daripada sekadar teori relativitas. Ada sisi gelap yang jarang diceritakan. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dalam video ini, kita akan bongkar sejarah Einstein yang tidak ada di buku pelajaran. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memahami apa jadinya ketika kejeniusan bertabrakan dengan rapuhnya seorang manusia biasa. Selamat menonton video dari Historia, di mana sejarah tidak membosankan seperti yang ada di sekolah. Einstein lahir pada tahun 1879 di Jerman dari sebuah keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya bernama Hermann Einstein, seorang pengusaha. Ibunya bernama Pauline Koch, seorang wanita yang mencintai musik. Dia hanyalah seorang anak kecil yang sangat biasa. Fakta pertama yang sering dilupakan, dia baru lancar bicara di umur 3 tahun, membuat kedua orang tuanya sempat khawatir. Ketika keluarganya pindah ke Munich, Einstein kecil mulai bersekolah. Dan disinilah masalah lain muncul. Sekolah pada masa itu sangat kaku, disiplin ketat. Guru berbicara, murid mendengar. Tidak banyak ruang untuk bertanya, apalagi membantah. Dan Einstein merasa tidak cocok dengan sistem seperti itu. Dia sering dianggap pembangkang, bukan karena dia nakal, tapi karena dia selalu bertanya, kenapa? Bagi guru-gurunya, pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kecerdasan, tapi gangguan. Gurunya pernah mengatakan, kamu tidak akan jadi apa-apa, Einstein. Sebuah pernyataan yang ironis memang. Seorang anak yang kelak mengubah cara manusia memahami waktu dan ruang, pernah dianggap tidak punya masa depan. Setelah masa kecil yang penuh tanda tanya, hidup Albert Einstein memasuki fase baru yang tak kalah penuh gejolak, masa kuliah. Dan jika kita membayangkan seorang Einstein muda sebagai mahasiswa teladan, rajin, selalu duduk di barisan depan, disukai semua dosen, kenyataannya justru sebaliknya. Tahun 1896, Einstein diterima di ETH Zurich, salah satu institusi teknik paling bergengsi di Eropa. Disinilah banyak ilmuwan hebat ditempa. Tapi bagi Einstein, ini bukan awal yang mulus. Dia bukan mahasiswa yang patuh pada sistem. Dia sering melewatkan kelas. Bukan karena malas belajar, justru karena dia merasa cara mengajar di kelas terlalu kaku dan membosankan. Dia lebih memilih belajar sendiri. Alih-alih mencatat rapi di kelas, Einstein menghabiskan waktunya membaca buku-buku fisika secara mandiri. Dia menyelami karya para ilmuwan besar seperti James Clerk Maxwell dan Hermann von Helmholtz. Dia tidak ingin sekadar tahu apa yang sudah ditemukan. Dia ingin tahu mengapa itu bisa terjadi. Kebiasaan ini membuat hubungannya dengan dosen tidak harmonis. Ketika mahasiswa lain membangun koneksi dengan profesor, Einstein justru menjauh. Dan ini menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena di dunia akademik, relasi seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan. Setelah lulus,
banyak teman seangkatannya langsung mendapatkan posisi sebagai asisten dosen atau peneliti. Einstein menganggur. Ya, dia menganggur selama 2 tahun karena dosennya tidak mau memberi rekomendasi. Selama berbulan-bulan, dia mengirim lamaran ke berbagai universitas dan ditolak. Bayangkan itu, seorang pria yang kelak mengubah cara manusia memahami alam semesta tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam keputusasaan itu, Einstein akhirnya menerima pekerjaan yang jauh dari dunia akademik, sebagai pegawai kelas 3 di kantor paten di Bern. Pekerjaannya sehari-hari mengecek paten kulkas dan mesin jahit. Di mata dunia tahun 1902, Albert Einstein adalah seorang gagal. Tapi justru di sanalah awal sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari meja kantor yang membosankan itulah, pada tahun 1905, Einstein menerbitkan 4 makalah ilmiah yang akan mengubah dunia selamanya. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Annus Mirabilis, tahun keajaiban. Salah satu makalahnya menjelaskan efek fotolistrik, fenomena di mana cahaya dapat melepaskan elektron dari logam. Ide ini begitu revolusioner hingga kelak mengantarkannya meraih penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1921. Tapi itu baru permulaan. Dalam makalah lainnya, Einstein memperkenalkan sesuatu yang jauh lebih mengguncang, teori relativitas khusus, E sama dengan mc², sebuah persamaan sederhana tapi dengan konsekuensi yang luar biasa. Energi dan massa ternyata adalah 2 sisi dari hal yang sama. Artinya, sejumlah kecil massa bisa berubah menjadi energi yang sangat besar. Puncak kejayaan Einstein belum berhenti di sana. 10 tahun kemudian, pada tahun 1915, ia memperkenalkan teori yang bahkan lebih ambisius, relativitas umum. Teori ini awalnya sulit dipercaya, terlalu abstrak, terlalu berani. Namun pada tahun 1919, sebuah ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Arthur Eddington membuktikan prediksi Einstein saat terjadi gerhana matahari. Dalam semalam, Einstein menjadi terkenal di seluruh dunia. Surat kabar menulis namanya di halaman depan. Ia bukan lagi sekadar ilmuwan. Ia menjadi selebritas global. Dari Berlin hingga New York, dari ruang kuliah hingga panggung publik, Einstein dielu-elukan. Rambutnya yang acak-acakan menjadi ikon. Wajahnya menjadi simbol kecerdasan. Namanya identik dengan kata jenius. Ia diundang ke berbagai negara, berbicara bukan hanya tentang sains, tapi juga tentang perdamaian, kemanusiaan, dan masa depan dunia. Di masa-masa kuliah, Einstein berjumpa dengan satu sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, Mileva Maric. Mileva adalah satu-satunya perempuan di kelasnya, cerdas, serius, dan sangat berbakat dalam fisika. Bersama Einstein, mereka sering berdiskusi panjang tentang teori, ide, dan konsep-konsep rumit. Mereka pun saling jatuh cinta, dan disinilah sisi gelapnya sebagai seorang ayah dimulai. Mereka berpacaran, hingga Mileva melahirkan anak di luar nikah, tahun 1902, bayi perempuan bernama Liesel. Namun Liesel hilang dari sejarah, diduga meninggal atau diadopsi. Einstein tidak pernah menemui anaknya. Di surat-suratnya, Liesel disebut sekali 2 kali, lalu lenyap. Einstein dan Mileva akhirnya menikah, punya 2 anak laki-laki, Hans Albert dan Eduard. Tapi pernikahannya dingin. Einstein berselingkuh. Mereka cerai di tahun 1919. Mileva depresi. Anak bungsunya, Eduard, kena skizofrenia dan menghabiskan hidup di rumah sakit jiwa. Einstein, dia jarang menjenguk. Dia mengirim uang, tapi jadi ayah yang selalu absen. Putra sulungnya, Hans Albert, sampai mengatakan, mungkin satu-satunya proyek yang ayah gagal selesaikan adalah jadi seorang ayah. Beberapa bulan setelah bercerai, Einstein menikahi sepupunya sendiri, Elsa. Elsa yang mengurus semua hidupnya. Untuk kedua kalinya, Einstein berselingkuh lagi, bahkan dengan sekretarisnya. Elsa tahu, tapi memaafkan. Dia berkata, jenius seperti dia tidak bisa dimiliki satu wanita. Jadi, apakah Einstein jahat? Tidak sesimpel itu. Dia produk zamannya. Zaman laki-laki boleh egois demi karya besar. Dia cinta anak-anaknya lewat surat, tapi gagal hadir secara fisik. Dia manusia yang memilih fisika di atas keluarga. Pilihan yang kejam, tapi jujur.
Tahun 1933, Hitler berkuasa. Einstein, seorang Yahudi, jadi target. Dia kabur ke Amerika. Disinilah sisi gelap paling berat dalam hidupnya dimulai. Fisikawan Leo Szilard panik. Dia tahu Jerman bisa membuat bom atom dari uranium. Szilard meminta tolong kepada Einstein, karena cuma nama Einstein yang didengar Presiden Roosevelt. Maka lahirlah surat paling terkenal, sekaligus paling disesali dalam sejarah sains, yang ditandatangani oleh Einstein. Isinya memberitahukan bahwa Jerman mungkin sedang membuat bom super, dan Amerika harus mendahuluinya. Surat itu memicu proyek Manhattan. Lahirlah bom atom. 6 Agustus 1945, Hiroshima luluh lantak. 3 hari kemudian, Nagasaki. Einstein tidak pernah bekerja di proyek Manhattan. Dia dianggap risiko keamanan, karena pandangan politiknya terlalu kiri. Tapi dia merasa bersalah seumur hidup. Dia berkata ke Linus Pauling, seorang kimiawan dan aktivis perdamaian asal Amerika Serikat, "Seandainya tahu Jerman gagal membuat bom, aku tidak akan tanda tangan surat itu." Sisa hidupnya dipakai untuk kampanye anti senjata nuklir. Dia berkata, "Aku tidak tahu Perang Dunia Ketiga pakai senjata apa, tapi Perang Dunia Keempat pakai batu dan kayu." Ini sisi manusiawi Einstein. Dia jenius kalkulasi, tapi salah kalkulasi sifat manusia. Dia berpikir politisi akan bijak dengan senjata. Ternyata tidak. Namun dia bukan penjahat perang. Dia hidup dengan beban. Rumusnya E sama dengan mc², yang dia temukan karena cinta pada alam semesta. Digunakan untuk menghancurkan alam itu sendiri. Pada tahun 1952, dia menolak jabatan Presiden Israel yang ditawarkan kepadanya. Dia berkata, "Politik untuk saat ini, persamaan untuk selamanya." Dia membela hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat, di mana saat itu masih dianggap tabu. Dia berkata, rasisme adalah penyakitnya orang kulit putih. Setelah teori relativitas umum 1915, dunia berharap Einstein membuat terobosan lagi. Tapi pada 30 tahun terakhir hidupnya, dia ngotot merumuskan teori segalanya, menyatukan gravitasi dan elektromagnetisme. Namun, dia gagal. Di masa tuanya, Einstein justru dianggap tersesat oleh sebagian komunitas ilmiah. Ketika dunia fisika mulai bergerak ke arah mekanika kuantum, dengan konsep probabilitas, ketidakpastian, dan realitas yang tidak pasti, Einstein merasa tidak nyaman. Dia menolak gagasan bahwa alam semesta bekerja secara acak. Kalimat terkenalnya menjadi simbol penolakannya. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Namun, dunia sains terus bergerak tanpa menunggunya. Banyak ilmuwan muda menerima teori kuantum sebagai fondasi baru. Einstein, yang dulu berada di garis depan revolusi ilmiah, kini terlihat seperti orang yang tertinggal oleh gelombang baru. Malam sebelum meninggal, dia meminta kertas dan pulpen, melanjutkan menghitung teori segalanya. Perawatnya berkata, dia bergumam dalam bahasa Jerman, lalu pergi. Di meja, ada 12 halaman rumus yang belum selesai. Akhirnya, Albert Einstein meninggal pada 18 April 1955 di usia 76 tahun di Rumah Sakit Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Penyebab kematiannya adalah pecahnya aneurisma aorta abdominal. Dia mati sebagai ilmuwan yang gagal di mata sezamannya. Baru 50 tahun kemudian, fisikawan sadar, ide Einstein tentang teori penyatuan justru jadi fondasi teori dawai modern. Dia tidak salah, dia cuma terlalu cepat 50 tahun. Jadi, siapa sebenarnya Einstein? Seorang pahlawan? Ya. Seorang manusia yang membuat kesalahan besar? Juga ya. Dia tukang selingkuh, ayah yang buruk, ilmuwan keras kepala. Dia punya ego sebesar alam semesta. Dan mungkin justru disitulah letak pelajaran terbesarnya, bahwa kejeniusan tidak membuat seseorang kebal dari kelemahan, bahwa pikiran paling cemerlang pun tetap berada dalam tubuh manusia yang rapuh.